Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Suaibah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar tentang qada dan qadar Allah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati video dan berdiskusi tentang qada dan qadar Allah, peserta didik dapat 1. Menelaah pengertian qada dan qadar Allah dengan benar. 2. Mendiferensiasikan qada dan qadar Allah dengan benar. 3. Mengaitkan dalil nakli dengan qada dan qadar Allah dengan benar. 4. Menyimpulkan cara meneladani iman kepada qada dan qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 5. Menelaah hikmah meneladani qada dan qadar Allah dengan benar. 6. Menunjukkan contoh qada dan qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh percaya diri. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Ada yang laki-laki, juga ada yang perempuan. Ada anak yang pintar dan ada anak yang kurang pintar. Semua adalah kehendak atau iradah Allah yang disebut dengan takdir. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata qada dan qadar, karena qada dan qadar merupakan rukun iman yang nomor 6. Apa pengertian qada dan qadar? Qada ialah, menurut bahasa, qada berarti hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan qada menurut istilah adalah iradah Allah pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi dengan segala kehendaknya. Misalnya, apakah kelak nanti kita menjadi orang yang berpengetahuan atau orang yang alim? Itu disebut dengan qada. Sedangkan qadar menurut bahasa berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Kemudian pengertian qadar secara istilah ialah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah kita lahir di dunia, sesuai kehendaknya pada azali. Pada azali bahwa kelak kita akan menjadi ulama atau ilmuwan, itu disebut dengan qada. Sedangkan penciptaan ilmu pada diri kita setelah kita lahir atau ketika kita berada di dunia, itu disebut dengan qadar. Apa perbedaan qada dan qadar? Qada adalah ketetapan dari Allah pada makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Sedangkan qadar adalah ukuran atau batasan dari Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Jadi, qada bisa disebut sebagai perencanaan dan qadar itu adalah kenyataan atau realisasi dari qada yang ditetapkan Allah pada zaman azali. Qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Dilihat dari pengaruh usaha manusia, takdir dibagi menjadi 2, yaitu 1. Takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Contoh, kematian manusia, jodoh manusia, dan kelahiran atau jenis kelamin yang kita miliki. Sedangkan takdir mu'allaq
ialah takdir yang masih bisa dirubah dengan usaha yang kita miliki. Seperti orang yang sakit bisa menjadi sembuh karena berobat. Orang miskin kemudian bekerja keras menjadi kaya. Pelajar yang mendapatkan nilai yang bagus karena usahanya dengan belajar sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai ujian yang bagus. Untuk memberikan keyakinan yang sempurna terhadap qada dan qadar Allah, maka sudah seharusnya kita mengetahui dalil-dalil yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Seperti yang diterangkan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu ialah mudah bagi Allah. Kemudian, bagaimana cara kita meneladani beriman kepada qada dan qadar Allah? Mempercayai qada dan qadar Allah berarti kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu adalah atas kehendak Allah. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir yang terjadi pada diri kita sesuai dengan kehendak yang kita inginkan, maka kita harus banyak bersyukur. Karena hal tersebut termasuk dalam nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tetapi ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan ikhlas dan sabar. Kita harus yakin di balik musibah itu tersimpan hikmah yang mungkin belum kita ketahui. Apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Hikmah beriman kepada qada dan qadar diantaranya yaitu 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 2. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. 3. Mampu optimis dan giat bekerja. 4. Menenangkan jiwa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita harus meyakini dan meneladani iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu bersyukur, bersikap sabar dan ikhlas atas segala ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang menyenangkan maupun ketentuan yang tidak menyenangkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.